Kali ini saya akan menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya begini. Kalau kita berdoa rosario, apakah kita wajib membakar lilin? Dan apakah kita wajib berdoa rosario di depan patung Bunda Maria? Saya akan menjawab satu persatu. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Kembali saya di sini, Romo Paulus Tobing SVD, akan menjawab pertanyaan Anda seputar iman Katolik. Hal-hal sederhana tentang iman Katolik yang wajib Anda ketahui. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya begini. Kalau kita berdoa rosario, apakah kita wajib membakar lilin? Dan apakah kita wajib berdoa rosario di depan patung Bunda Maria? Saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, wajibkah kita membakar lilin saat berdoa rosario? Jawabannya adalah tidak wajib. Mengapa? Karena berdoa rosario itu bisa kita lakukan di mana saja. Di tempat umum misalnya bisa kita lakukannya. Misalnya ketika Anda dalam kereta, dalam perjalanan pulang misalnya, di kereta, di bus, di mobil, Anda bisa melakukan doa rosario. Jadi kalau Anda berdoa rosario di tempat semacam ini, berarti otomatis Anda tidak bisa membakar lilin. Tidak mungkin Anda membakar lilin ketika Anda rosario misalnya di dalam pesawat atau di dalam kereta. Gak mungkin. Tapi kalau misalnya Anda berdoa di depan Gua Maria atau di dalam kamar, silakan Anda membakar lilin. Sejauh itu membuat Anda nyaman untuk berdoa. Jadi membakar lilin saat berdoa rosario atau berdoa lainnya itu bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban, tetapi itu hanyalah sebuah opsi. Yang kedua, apakah kita wajib berdoa rosario di depan patung Bunda Maria? Jawabannya adalah tidak wajib. Alasannya apa? Sama seperti jawaban saya di pertanyaan yang tadi, bahwa berdoa rosario kita bisa lakukan di mana saja. Tidak harus terpaku pada patung di depan kita berdoa rosario. Tapi kalau misalnya Anda berdoa rosario di dalam gereja atau di Gua Maria, ya silakan mendekat ke patung itu. Dan kalau misalnya Anda berdoa di rumah atau di dalam kamar, silakan juga berdoa di depan patung Bunda Maria kalau di rumah Anda ada patung Bunda Maria. Jadi berdoa di depan patung Bunda Maria saat berdoa rosario itu hanyalah sebuah opsi, bukan sebuah keharusan atau kewajiban. Sebab patung-patung itu hanyalah sarana bagi kita untuk berdoa, tetapi itu bukanlah sarana satu-satunya. Nah, di sini saya akan menegaskan kembali Anda mengenai penggunaan atau fungsi patung dalam gereja Katolik saat kita berdoa. Saya sering melihat fenomena di media sosial bahwa ada begitu banyak konten-konten yang mempertontonkan seseorang berdoa di depan patung, gitu loh. Apakah mereka membuat ini hanya sekedar konten atau dalam realitas saya juga kurang paham. Karena dalam kenyataannya itu begini, orang berdoa hanya berdoa Salam Maria atau hanya berdoa Angelus pun harus di depan patung, gitu loh. Patungnya pun tidak hanya satu, sudah ada salib, patung Bunda Maria, patung Santo Yusuf, patung Keluarga Kudus. Waduh, jadi menurut saya kebanyakan gitu. Jadi mereka berdoa mempertontonkan bahwa mereka benar-benar berdoa di patung yang sangat banyak itu. Ini seringkali mengaburkan malah nilai patung itu. Nah, agar Anda tidak salah kaprah, silakan Anda dengarkan juga penjelasan saya tentang fungsi patung dalam gereja Katolik. Saya sudah bahas di channel ini di episode 120. Nanti silakan dengarkan baik-baik. Sahabat Santo Paulus, demikianlah jawaban saya terhadap pertanyaan Anda tentang apakah kita wajib membakar lilin saat berdoa rosario atau berdoa lainnya, atau apakah kita wajib berdoa di depan patung ketika kita berdoa rosario. Di mana jawaban saya adalah tidak wajib, sebab berdoa dengan aksesoris lilin bernyala dan juga berdoa di depan patung itu hanyalah sebuah opsi, bukan sebuah keharusan. Karena sebenarnya kalau kita berdoa rosario pun dengan rosario di tangan, kita sudah membawa Yesus dan Maria, karena setiap rosario itu selalu ada salib dan juga ada figura Bunda Maria di dalam rosario itu. Jadi ketika Anda berdoa rosario dengan rosario di tangan pun Anda sudah membawa Yesus dan Maria di sana. Jadi tidak perlu sibukkan diri dengan aksesoris-aksesoris tadi. Dan bila Anda ingin berdoa rosario tanpa rosario di tangan pun bisa. Anda bisa menggunakan jari. Yang penting adalah Anda jangan sampai lupa hitungannya. Begitu.
Maka tidak ada lagi alasan bagi Anda dengan berkata bahwa saya tidak bisa rosario karena saya tidak mempunyai rosario, tidak mempunyai lilin bernyala, tidak mempunyai patung Bunda Maria dan lain sebagainya. Itu hanyalah alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Sampai ketemu di episode selanjutnya.